Kang Asep, tadi udah panjang lebar kan ya menjelaskan tentang stres. Nah sekarang gimana nih caranya nanggulangin stres? Ya jadi yang otomatis kan cara ya, caranya juga macam-macam sekali. Tapi cara yang paling pertama ya tadi. Jadi kalau rumus itu ya jadi bisa jadi sebuah formula juga. Jadi kalau Anda ada peribahasa dalam masyarakat Melayu ya, kalau tidak mau rumah di lembur pasang, ya jangan bikin rumah di tepi pantai, kan kira-kira begitu. Artinya ya memang apapun sudah ada resikonya. Jadi apapun perilaku tetap tentu ada resikonya. Artinya adalah sebenarnya berarti kalau ada resiko berarti keterampilan mengelola resiko adalah menjadi penting. Nah berarti belajar adalah menjadi penting. Berarti kompeten adalah penting. Sederhananya berarti kalau Anda mau tidak stres berarti di dalam tema-tema kehidupan ya berarti antisipasi terus gitu ya tuntutan-tuntutan apa yang akan datang kepada diri kita, dan pastikan bahwa kita selalu belajar. Jadi rumus paling mudah adalah itu gitu. Jadi kalau kita udah tahu akan ada pandemi COVID, kan itu juga ada aba-aba dulu, ada berita bukan ada apa. Kalau kita misalnya mempunyai kemampuan antisipatif, maka kita kan udah punya siap-siap. Oh kalau terjadi ini gimana nih? Berarti kan saya udah ngajak ngobrol misalnya pasangan saya, ngajak ngobrol keluarga saya, nanti peluangnya akan seperti ini. Nah, ketika misalnya saja bayangkan pada waktu COVID itu, misalnya kalau saya balikan lagi kepada saya dan istri gitu ya, di mana saya juga ya sebagai anggota keluarga besar, memang juga harus memikirkan banyak keluarga besar yang lain. Maka kita tahu tuh ya, ada sekian, jadi mau dikatakan dari 52 minggu di tahun 2021 ada 48 minggu, 48 ke 1 minggu yang sudah ada jadwal, dan itu kan jadwal itu hilang sama sekali. Dan di situ kan udah terhitung tuh berapa perak, gitu, berapa rupiah. Maka pada waktu awal sudah kayak gitu, saya lihat tabungan gitu, posisi tabungan berapa nih? Oh, kalau posisi tabungan seperti itu dan peluang saya tidak bisa melakukan apa-apa, seberapa itu bisa kemudian membuat kita hidup bisa tetap berjalan gitu selama 1 tahun. Saya bilang sama istri. Akhirnya kita sepakat dulu nih. Jadi dalam semiskin-miskinnya seperti apa nih? Apa yang kita lakukan, apa yang perlu kita ubah segala macam. Jadi mau tidak mau, setelah kita lihat bahwa peluangnya untuk antisipasi bisa, ya COVID jadinya gampang aja menghadapinya. Nah problemnya kebanyakan orang barangkali tidak sempat begitu ya, keburu panik, keburu kemudian tidak melihat resources, tidak melihat sumber daya apa yang dimiliki, kemudian ya panik saja. Ya, namanya panik orang jadi kalap juga. Nah yang banyak kalau kita bicara dari teknik-teknik mengelola stres yang sebenarnya bisa dimulai dari teknik mengelola diri sendiri. Nah mengelola diri sendiri itu dimulai dari mengelola yang namanya mana yang di dalam kendali, mana yang di luar kendali. Nah jadi seringkali banyak orang-orang di dalam era COVID itu orang kemudian memikirkan, memasukkan ke dalam benaknya hal-hal yang di luar kendali. Contoh, wah misalnya saja, pemerintah belum menemukan jurus anti COVID, pemerintah ini belum ini. Orang kemudian, apalagi dengan medsos, orang kemudian terjebak dalam pemikiran-pemikiran itu, dan orang kemudian merasa mereka tidak berdaya. Nah jadi saran kita semua orang akan capek, belum lagi orang si anu panas, si anu cerai, si anu PHK, wah udah ini. Nah kadang-kadang kita seringkali adalah terjebak ke dalam pemikiran-pemikiran seakan-akan kita ingin menyelamatkan banyak orang gitu ya, tetapi kita lupa kita nggak punya daya gitu. Jadi apalagi udah nggak berdaya, memasukkan hal-hal yang tidak berdaya itu ke dalam pikiran kita. Nah itu yang paling banyak. Jadi apa yang menyebabkan kamu tertekan? Ternyata kalau saya tanya kayak gitu, lebih banyak adalah orang memasukkan ke dalam benaknya hal-hal yang tidak dalam kendali dia. Jadi dia juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu, cuma bisa ngeluh aja, kan percuma gitu. Nah dan itu terbukti semakin kita memasukkan ke dalam benak kita hal-hal yang di luar kendali kita, nah peluang kita tertekan adalah besar. Nah berarti hal yang pertama berarti kalau Anda misalnya mengalami tekanan-tekanan, cek dulu apa yang membuat kepala Anda pusing. Karena paling gampang ngelihat efek distress itu kepala pusing paling gampang. Yang membuat lu pusing apa sih? Udah apaan? Suruh nulis dia. Setelah nulis, tanyakan 5 pertanyaan. 5 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang akan memilah apakah ini dalam kendali kamu atau ini di luar kendali kamu.
Apa 5 pertanyaan itu? 1, gua pengen ngubah keadaan itu enggak? Kalau jawabannya tidak, udah nggak usah dipikirin. Karena misalnya gini, mertua gua katakan saja pada saat itu adalah katakan saja akan menjual rumah pada waktu Covid. Pertanyaan yang pertama, gua pengen ngubah nggak? Enggak sih, kayaknya gue juga, kayaknya mertua gue juga nggak bisa gue halang-halangi. Ya berarti kan ngapain gue pusingin gitu. Kalau gue pusingin juga percuma juga, tetap aja mertua tetap jual rumah gitu, dan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kedua, kalau misalnya iya, masih ada pertanyaan berikutnya, punya pengaruh nggak lo? Dalam pas tadi pengaruh mertua. Boro-boro kita aja dianggap sepele sama mertua, ya berarti ngapain juga gitu kan? Gitu. Cuma nambah sakit kepala doang. Anggap aja punya pengaruh. Ada pertanyaan 3, punya nggak kamu misalnya saja kompetensi itu? Kalau dalam proses itu harus ada kompetensi tertentu. Punya, masih ada jawaban keempat. Punya nggak lo? Kalau itu membutuhkan uang gitu ya, membutuhkan biaya, mau nggak nyediain biayanya? Kalau ada, oke lanjut. Berikutnya, kalau itu perlu yang namanya materi prasarana, siap lo dengan prasarana? Jawabannya ya. Nah, silahkan masukkan ke dalam pikiran yang jawabannya semuanya ya. Nyaman-nyaman aja. Sayangnya banyak orang adalah menjadi gampang tertekan karena selalu memasukkan ke dalam benaknya hal-hal yang salah satu jawabannya adalah tidak. Dijamin sakit kepala deh. Nah, dan itu paling banyak gitu jadi orang. Jadi banyak di antara kita adalah orang itu menjadi bermasalah karena dalam tanda kutip bahasanya adalah serakah terhadap masalah. Serakah terhadap masalah. Nah, karena tadi definisi masalahnya kan udah jelas, perbedaan antara keinginan saya dengan kenyataan yang saya temui kan cuma itu doang gitu. Nah, jadi harus ditanyanya keinginan siapa, karena itu pertanyaan ini kamu ingin nggak, itu menjadi penting gitu. Jadi bukan keinginan orang lain yang kebanyakan, di antara kita adalah mempermasalahkan yang bukan masalah saya. Artinya orang-orang lain bisa jadi meminta kita membantu masalah mereka, tetapi tidak serta-merta masalah-masalah orang lain itu masalah kita. Sangat tergantung tadi, apakah kita dari 5 pertanyaan yang dalam rangka memilih itu jawabannya ya atau tidak. Selama jawabannya ya, otak kita tak akan pusing, otak kita tak akan pusing. 1 aja tidak, pasti pusing ya. Pasti pusing. Jadi kalau kayak gitu apa? Pikirkan saja yang iya-nya. Yang tidaknya jangan dimasukin ke dalam pikiran pun nggak perlu, karena dia cuma akan jadi sampah di dalam pikiran saja. Tadi kan ada 5 ya. Ya, misalnya kalau yang tadi kita banyak ngomong kan bicara kompetensi nih. Iya, itu yang pertama. Ya ini kan cara yang kedua. Cara yang kedua menangani stres adalah di dalam benak kita bisa perlu membedakan mana yang dalam kendali kita, mana yang di luar kendali kita. Nah, kalau kita udah bisa kayak gitu, maka kita menjadi gampang cepat kalau ada orang yang ketemu sama kita tiba-tiba curhat, tiba-tiba ngeluh, kita ngelihat ini dalam kendali gue enggak. Ajukan 5 pertanyaan. Jadi kalau kita mau mengiyakan orang itu, membantu orang itu, yang iya di kita saja. Yang tidak iyanya ya nggak usah dipikir-pikir amat gitu. Misalnya ada orang datang pinjam duit gitu. Sama, misalnya orang datang pinjam duit ke saya, anggap aja saya punya uang yang untuk dipinjamkan karena saya punya uang, tetapi tidak untuk semuanya dipinjamkan kan. Orang itu pinjam uang katakanlah 1 juta. Dalam benak saya cuma melihat orang ini kayaknya kemampuan untuk membayar uang balik ke saya juga kecil. Maka di dalam benak saya sudah ada tuh standarnya tuh. Jadi berapa batasan minjemin uang ke orang adalah kalau uang itu nggak dikembaliin, saya nyaman-nyaman saja. Nah, makanya saya katakan punya 200.000. Oke, Anda minjam uang 1 juta. Untuk 1 juta saya tidak bisa, tetapi ini ada uang 200.000. Silakan Anda gunakan. Nah, udah berarti yang iyanya yang 200.000 itu. Itu selama ada 200.000-nya ya. Kalau Selama misalnya nggak ada. Kalau nggak ada saya katakan nggak ada saja. Jadi bahwa orang itu akan mengatakan pelit dan segala macam nggak akan pernah masuk ke dalam benak saya. Ngapain memasukkan ide-ide seperti itu? Karena orang lain ngomongin kita di luar kendali kita nggak bisa apa-apain orang lain. Orang lain memuji kita, orang lain mencela kita, orang lain membuli kita di luar kendali kita. Yang dalam kendali kita adalah menyikapinya aja kan. Oke. Itu kan cara kedua. Ada lagi cara lain? Banyak.
Cara yang lain adalah ya tadi mengelola respon. Nah, kadang mengelola respon, jadi cara bereaksinya yang kita kelola. Nah, cara bereaksi itu bisa macam-macam. Bisa yang sifatnya merugikan diri sendiri, membuat marah diri sendiri, membuat capek diri sendiri, atau justru malah membuat nyaman diri sendiri. Itu kan pilihan juga. Pilihan juga. Sama kayak tadi misalnya mertua akan datang dan udah tahu akan minjem uang, kita nggak punya. Bisa jadi ada orang yang udah uring-uringan, baru dengerin mertua akan datang aja udah uring-uringan. Uring-uringan itu kan cara berespon. Tetapi kenapa dia kayak gitu? Karena ada di dalam pemikiran gitu ya, dalam pemikiran yang ini mertua kayak gimana sih dalam keadaan kayak gini kok nggak tahu diri. Bisa jadi udah berkecamuk pikiran-pikiran seperti itu. Yang membuat stres itu bukan mertuanya yang akan datang sebenarnya. Yang membuat stres itu adalah respon yang otomatis di dalam benak ya ketika misalnya mencermati bahwa mertua akan datang. Tetapi kalau misalnya saja mertua akan datang ya wajar saja, namanya mertua menantu. Dia pinjam nggak boleh-boleh saja, namanya mertua dan menantu gitu kan. Dan saya akan terbuka tetap menghargai mertua saya dan mengatakan bahwa saat ini saya tidak bisa membantu Anda. Nah, ketika kita udah di dalam benak kita seperti itu, punya pola seperti itu kan kita nyaman-nyaman saja dengan mau datang mertua kayak gimana pun. Oh, ini pola respon dari kitanya ya? Kitanya, ya. Pola respon kayak kitanya. Nah, problemnya banyak orang udah dia tertekan alias distres tadi, kemudian pilihan responnya juga yang membuat dia tidak nyaman. Kan rugi dua kali di situ. Lanjut yang tadi masalah mertua kan nanti di apa namanya sama mertua dimusuhin. Yang nakalan itu kan juga kan andai-andai saja, berandai-andai saja. Nah kalau kita, nah itu juga yang ketiga nih. Kadang-kala juga banyak orang yang bermasalah dalam mengelola stres itu adalah karena tidak bisa mengelola distorsi pikiran. Apa yang dikata-kata di nanti mertua akan begitu. Itu namanya hantu pikiran. Nah ketika kita membuat hantu pada diri kita sendiri, kita harus mempunyai ghostbusternya. Kan tadi hantu, wah itu nanti apa namanya mertua akan marah, mertua akan ini. Selama di dalam benak kita ada kalau mertua marah maka aku akan melakukan X. Maka pikiran tadi nggak akan nakut-nakuti. Nah kebanyakan orang ketika ada pikiran-pikiran yang nakut-nakuti kayak gitu diikuti, maka stres sudah mulai muncul di situ. Maka ketertekanan muncul di situ. Nah jadi ya saya rasa kita Pak Ari dan saya kan pernah di dalam satu kantor dulu ya. Nah, dulu kan kita punya seorang teman Mr. B kan ya. Nah Mr. B ini ilustrasi saja gitu buat penonton YouTube ini. Nah, dulu Mr. B ini adalah penyuka seorang artis ya, bintang Lux, ya. Nah itu waktu itu saya mendapatkan tugas bersama Mr. B ini ke Medan. Jadi waktu itu bandaranya masih Polonia, belum Kuala Namu. Nah, si pengagum artis cantik bintang Lux ini, nah, kita naik Garuda, saya berada di kursi F dekat jendela, teman saya di E, D-nya kita nggak tahu di siapa. Beberapa ya kurang lebih sekitar 7 menit lagi menjelang pintu ditutup, duduklah di situ si artis yang cantik itu. Ini kan muncul di cita ulang tiba gitu kan. Harusnya berkah lah ini. Tapi saya tahu karakter Mr. B kayaknya dia tetap aja nggak bisa ngapa-ngapain. Maka saya udah bisa tebak kayaknya ini orang nggak akan disapa, si artis ini nggak akan disapa, bahkan nengok ke kiri pun nggak mau gitu. Yang terjadi betul sesuai dugaan saya. Kaki si ayah diinjak gitu ya sama teman saya ini gitu ya, maksudnya bantuin ngomong lah kira-kira gitu. Nah, kemudian si dia menyiku-nyiku tangan saya pura-pura saja. Saya biarkan dia sampai take off ya, 5 menit setelah take off saya biarkan gitu apa yang akan dia lakukan. Tidak terjadi pergerakan apapun, padahal itu adalah dia pengagum gitu. Maka setelah itu saya ambil inisiatif. Ya, saya buka gitu. Oh, Anda nona ini ya. Oh, yang kebetulan pada waktu itu ada kasus gitu ya. Ada kasus ini di televisi seperti ini. Nah, iya ya, ngobrol apa aja lah.
apalagi dia tahu saya psikolog. Anda bisa bayangkan orang dari F ngobrol dengan D dan ada E gitu ya di tengah, kan udah kayak kambing-congnya gitu. Dan itu ngobrol, bayangkan dari Bandara Soekarno-Hatta sampai di Polonia, bisa dibayangkan berapa jam itu kan? Hampir 2 jam lah. Berhenti pada waktu menjelang apa namanya landing gitu ya. Kemudian dia bisa minta kartu nama saya gitu ya, saya berilah. Turunlah si artis ini, kemudian saya pura-pura berlama-lama gitu, karena saya pengen tahu apa respon teman saya. Apa yang terjadi? Saya ditendang. Dia mengatakan, kamu kan tahu saya penyuka artis ini, boyau kenalin gitu. Saya bilang, loh, yang dekat dengan artis itu, bahkan apa namanya tidak ada jarak sama sekali tangan, secara insi pun tidak satu insi pun, kamu, kenapa kamu nggak tanya? Kenapa kamu nggak sapa? Lalu muncullah hantu-hantu pikiran. Nanti kalau aku sapa dia marah-marah. Nanti kalau aku sapa dia ngeludahin aku. Nanti kalau aku sapa dia minta kemudian manggil manggil pramugara atau pramugari untuk kita pindah gitu karena terganggu. Saya bilang, nah itu yang membedakan Anda dengan saya. Di saya juga ada hantu seperti itu. Cuman ada pemburu hantunya. Ketika ada hantu nanti diludahin. Ada sih pemburu hantunya bilang, lo kalau misalnya anggap aja naksir sama artis itu dan lo belum nikah dan belum menikahi artis itu, ujung-ujungnya kan akan ada adegan cium-mencium. Pasti ada pertukaran ludah dan lidah di situ. Maka ini kan jauh sebelum itu ludahnya udah dapet, lumayan lah ludah-ludahnya gitu ya. Jadi ada hantu yang selalu begitu, ada pemburu hantu yang begitu. Nanti kamu ditampar. Alhamdulillah itu tamparan itu apa namanya, kata si pemburu hantu, kamu dapat tamparan itu berarti dapat cap ya, yang itu lebih dari tanda tangan, akan teringat seumur hidup kamu dan segala macam. Nah, ketika hantu-hantu itu diam, jadi diam kan hantunya tuh, karena ada pemburu hantu, maka pikiran-pikiran kreatif kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang dalam kendali adalah besar. Nah, sebagian besar orang adalah juga banyak mereka mempunyai kemampuan membuat hantu yang saking hebatnya mereka bikin hantu, membuat mereka takut sendiri oleh hantu yang mereka buat. Nah, jadi tantangan kalau di dalam pikiran itu tadi, orang silakan kamu membuat hantu, tetapi pastikan juga kamu membuat ghostbusternya gitu. Nah, jadi banyak orang yang selama ini mengalami stres itu adalah stres yang dibuat sendiri dari hantu-hantu yang dibuat sendiri. Seperti tadi, kalau mertua kaya gitu gimana? Nah, kalau saya sampai ke titik paling maksimum saja, apa yang paling ditakuti dari mertua? Cerai. Kalau selama kata mertua menuntut cerai, saya terima keadaan itu, saya siap dengan keadaan itu. Nggak ada lagi hantu-hantu yang bisa nakut-nakutin saya. Jadi kalau di dalam tema itu, terima saja kepada titik paling nadir apa kematian. Kalau kematian bisa terima, apalagi orang nakut-nakutin kita, udah nggak ada lagi yang bisa masuk ke dalam pikiran kita. Nah, berarti kalau misalnya kita tema-tema seperti itu, berarti bagaimana mengelola stres dengan menata pikiran kita. Nah, ada lagi teknik-teknik mengelola stres yang misalnya saja dengan mengelola fisik, ya olahraga, yoga, gitu ya. Ada juga yang dengan mengelola juga misalnya saja spiritualitas, itu mendekatkan diri kepada Tuhan, gitu ya. Ada juga. Cuman kalau saya ngamatin dari pengalaman selama COVID ini, terbanyak orang adalah di tema tadi. Pertama, nggak punya kompetensi. Jadi walaupun dia sholat terus, kalau selama kompetensinya nggak naik, ya nggak akan bisa mengatasi gitu, karena nggak cukup dengan sholat gitu. Lalu setelah sholat juga pakai usaha. Kompetensi sehari-hari ya. Iya, gitu ya. Yang kedua tadi kendali ya. Berarti dia harus bisa memilah dan memilih mana yang dalam kendali, mana yang di luar kendali. Yang ketiga tadi, bagaimana juga dia kemudian menata pikiran dia. Ya. Kemudian yang keempat lah, kalau saya katakan, hati-hati juga bahwa orang itu seringkali mempunyai distorsi. Nah, pemikiran-pemikiran distorsi itu adalah mereka sama dengan membuat hantu, biar gampang lah. Berarti boleh aja orang bikin hantu, tetapi dia juga harus bikin pemburu hantu. Karena pada dasarnya kreatornya adalah diri mereka sendiri. Jadi dengan kata lain, kalau kita cermati, penyebab stres terbesar diri sendiri sih.